diberikan kembali kesehatan untuk mempersiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan kita terima dan kami sampaikan di PA Permata GBKP di minggu ini. Mari saudara-saudara yang terkasih, dengan waktu yang begitu berharga di mata Tuhan, begitu juga waktu yang sangat berharga bagi kehidupan kita, kita masih boleh dan diberikan kesempatan untuk menerima firman ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala lawatan dan pertolongan yang Dia berikan bagi kita. Sampai saat ini kita masih beroleh kekuatan yang selalu Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, kita datang kepada Tuhan melalui doa kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan pertolongan yang Kau berikan bagi kami. Permata GBKP adalah permata masa depan dan permata masa kini juga yang perlu dipersiapkan hidup mereka. Tolong kami Tuhan, di dalam menyampaikan firman ini ada kuasa Tuhan yang bekerja, memberikan hikmat sorgawi turun atas diri kami pribadi lepas pribadi. Kiranya atas segala izin dan kelayakan Engkau urapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang pertama dari kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Begitu juga dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 5 kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan kita di PA Permata GBKP di minggu ini. Dengan tema di PA Permata GBKP di minggu ini adalah Filargiria. Shalom Permata, dengan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, saudara dan saya, kita selalu dilayakkan oleh Tuhan. Kita selalu menerima cinta dan kasih Tuhan. Salah satunya perbuatan Tuhan yang ajaib bagi diri kita adalah begitu hebatnya tantangan zaman yang kita alami pada saat ini, tapi melalui kasih dan perhatian yang Dia berikan kepada kita, Dia menegur kita, Dia mengajar kita agar seluruh kehidupan anak-anak yang Dia kasihi berguna dan berdampak untuk membentengi diri kita dari hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Saudara-saudara, di minggu ini kalau kita berbicara dari tema ini, bagaimana kehidupan manusia yang fokus untuk meraih satu hal yang besar, mengumpulkan uang yang begitu banyak, mengumpulkan harta benda yang begitu banyak, adalah keinginan manusia yang sangat manusiawi sekali. Tapi kemanusiaan manusia itu perlu dimanusiakan kembali melalui iman kita kepada Tuhan. Agar apa saudaraku? Agar kita hidup di dunia ini, kita bukan milik dunia ini, tapi hidup kita di dunia ini adalah kita seutuhnya kepunyaan Allah. Artinya ini kami sampaikan kepada Permata GBKP agar Permata GBKP mampu mengendalikan dirinya. Permata GBKP melihat situasi zaman yang begitu ada di sekeliling kita saat ini. Tawaran-tawaran yang Dia berikan kepada kita sangat menggiurkan hati, sangat menggoda iman kita. Tapi kita boleh bersyukur kepada Tuhan atas lawatan firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata GBKP di minggu ini. Bagaimana Permata GBKP sebagai ahli waris daripada perjalanan pelayanan itu, perjalanan daripada keluarga saudara-saudara, perjalanan daripada pemerintahan kita ini terletak di pundak kamu sebagai generasi muda. Jadi tugas dan tanggung jawab generasi muda itu adalah bagaimana mereka membenahi dirinya, membekali dirinya dengan intelektual yang baik, kesempatan dalam pendidikan, kesempatan dalam kuliah, kesempatan dalam pergaulan, dalam karir kamu. Tuhan mau mengetok pintu hati kamu yang paling dalam agar kamu tidak kebablasan
alasan untuk mengikuti ajaran-ajaran zaman yang begitu kejam untuk menggerogoti masa depan yang begitu suram yang mereka tawarkan bagi kamu. Permata GBKP, dari firman Tuhan yang pertama kita lihat di sini adalah dari kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Paulus mendidik Timotius sebagai orang muda. Bagaimana Paulus membekali Timotius sebagai anak rohaninya? Yang pertama yang harus dia hindari adalah jangan sempat mencintai uang. Uang adalah di atas segala-galanya. Sehingga ketika manusia terjebak untuk mencintai uang, dengan cara apapun mereka akan melakukan untuk memperoleh uang. Bahkan menyiksa dirinya sendiri agar keinginannya untuk memiliki ekspektasi yang tinggi untuk mengumpulkan uang yang begitu besar, mereka akan lakukan. Ini sangat mengerikan sekali jika terjadi dalam kehidupan generasi muda. Bagaimana kehidupan kamu hancur dan berantakan ketika kamu fokus untuk mencintai uang. Begitu banyak tawaran-tawaran zaman yang menggiurkan di sekeliling kamu. Ada pinjol, ada judi online dan lain sebagainya untuk menggiring kamu, mengiming-imingkan untuk memperoleh uang yang begitu banyak. Mungkin Permata GBKP dalam pengalaman hal ini banyak yang terjebak, bahkan banyak yang sudah menjadi korban daripada pinjol, judi online, slot dan lain sebagainya. Permata GBKP melalui firman Tuhan apa yang disampaikan oleh 1 Timotius pasal 6. Ini adalah peringatan besar bagi seluruh Permata GBKP agar kamu bangkit, membenahi, mengisolasi diri kamu agar jangan sempat terpengaruh oleh hal yang demikian. Terlebih-lebih kamu yang tidak terpengaruh, bahkan yang sudah menjadi korban, jadilah kamu sebagai pahlawan untuk mengingatkan adik-adik Permata kita yang lain agar mereka tertolong dari hal-hal yang demikian. Permata GBKP harus bijaksana. Permata GBKP harus memiliki hikmat sorgawi. Hidup kamu dikendalikan oleh bagaimana Tuhan mengendalikan hidup kamu sendiri. Jangan oleh keinginan kamu sendiri, tapi keinginan Tuhan yang berkuasa atas keinginan kamu. Begitu juga kalau kita baca di kitab Ibrani pasal 13 ayat 5 tadi. Kejahatan demi kejahatan banyak sekali timbul di dunia ini. Kejahatan itu timbul dari mana? Salah satunya kejahatan itu adalah akarnya cinta akan uang. Orang yang mencintai uang akan melakukan segala tindakan apapun yang bisa dia lakukan. Baik itu tindakan kejahatan untuk memperoleh uang, begitu juga dengan penipuan, begitu juga dengan judi, begitu juga dengan korupsi dan tindakan-tindakan kriminal lainnya untuk memperoleh uang. Jadi salah satu akar dari kejahatan yang terjadi di sekeliling kita adalah karena mereka mencintai uang. Itu salah satunya. Tapi boleh kita lihat juga bagaimana masa lalu kehidupan manusia, masa lalu yang begitu sukar dan sulit sekali, sehingga masa sekarang ini dia berusaha untuk mengumpulkan duit dan uang begitu banyak. Apapun yang dikerjakannya dia mau agar dia memiliki uang banyak. Karena apa? Dia sudah bosan dengan kehidupan yang miskin, yang membelenggu keluarganya. Dia mau menjadi pembebas untuk keluarganya. Itu boleh saja, tapi jangan sempat kamu tidak mengendalikan diri kamu. Kamu boleh saja mengubah ekonomi keluarga kamu. Kamu boleh saja mengubah masa depan keluarga kamu. Tapi ingat, cara mengubah segala sesuatu semua atas izin Tuhan. Kita tidak bisa mengubah segala sesuatu atas kemampuan kita sendiri, tapi semua itu atas seizin Tuhan. Libatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga kamu, saudaraku. Libatkan Tuhan untuk mengendalikan dan memberi peluang bagi kehidupan kamu, agar ekonomi kehidupan keluarga kamu akan dipulihkan ke depannya dalam pertolongan Tuhan. Itu cara Tuhan mendidik kita. Jangan pernah menyimpang dari cara Tuhan atas perjalanan kehidupan kita. Sekali kita menyimpang dari kehidupan persekutuan dengan Tuhan, pintu jurang yang begitu seram akan menunggu kehidupan kita. Jangan sempat jurang itu menelan kehidupan kita dan keluarga kita. Bangkit Permata. Kejahatan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Nilai kehidupan normal, nilai kehidupan yang bersyukur, nilai kehidupan yang mengetahui bagaimana hidup kita dipelihara Tuhan adalah jalan satu-satunya untuk mengendalikan diri kita, agar kita dipimpin dan dipulihkan kehidupan kita atas segala kebaikan Tuhan. Jadi melalui PA Permata, baik dari kitab 1 Timotius pasal 6,
Begitu juga dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 5, agar permata GBKP dapat memahami, mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, dan tidak menjadi hamba uang adalah prioritas utama yang patut kita jalani. Adik-adik kami permata, bagaimana sekeliling kita saat ini? Bagaimana ngerinya ancaman untuk generasi penerus bangsa ini. Bagaimana ngerinya ancaman yang terjadi bagi pemuda dan pemudi gereja, ataupun itu permata GBKP. Bagaimana terjadi 10 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, 1 detik ke depan pun kita akan ketakutan kalau kita melihat apa yang terjadi pada saat ini bagi generasi penerus bangsa ataupun bagi jemaat Tuhan, tua muda. Ancaman itu sangat membahayakan kita saat ini. Mari bangkit kita, hargai teguran firman ini. Barang siapa membuka telinga dan membuka hati untuk teguran firman ini, kami akan yakin negara kita akan dipulihkan. Tuhan akan turun tangan menolong bangsa kita. Tuhan akan turun tangan memulihkan jiwa dan raga kita, menolong generasi penerus bangsa ini, menolong permata GBKP, agar permata GBKP menjadi kuat hidup di dalam iman. Karena doa yang begitu banyak dan harapan yang begitu penuh kepada Tuhan, kita akan dipulihkan oleh kuasa dan kebenaran Tuhan. Jangan pernah keluar daripada persekutuan dengan Tuhan, agar kita dikendalikan. Orang yang mencintai uang adalah orang yang tidak menghargai karya dan berkat Tuhan. Orang yang mencintai harta duniawi akan selalu meninggalkan bagaimana Tuhan memberikan segala rezeki bagi kita. Dia mengutamakan keinginannya tanpa mempedulikan cara Tuhan bekerja bagi dia. Hai permata GBKP, tentukan pilihan kita saat ini. Jangan biarkan dirimu digoda oleh tawaran dunia yang mungkin hanya sesaat memberikan kebahagiaan, tapi berilah dirimu untuk menerima kebahagiaan yang kekal bersama pertolongan Tuhan yang kita boleh terima dalam hidup kita. Sehingga di PA Permata GBKP di minggu ini, kita melihat metode sharing kita. Kami akan membacakan nomor 1. Pernahkah kamu tergoda atau untuk melakukan judi online, offline, atau arisan online? Ini mungkin kamu boleh memberikan kesaksian. Kalau kamu pernah, bagaimana pengalaman itu boleh menguatkan orang lain. Kalau kamu belum siap, renungkan firman ini agar bisa mempersiapkan diri kamu, mengubah diri kamu menjadi lebih baik lagi. Ceritakanlah pengalamanmu dan tanggapanmu tentang hal ini. Ketika kamu memberikan tanggapan dan pengalaman ini, tujuannya bukan menjatuhkan, menjelekkan orang lain, menolong orang lain, memotivasi orang lain agar mereka hidup semakin lebih baik lagi. Nomor 2, bagikan pendapatmu bagaimana caranya agar permata GBKP tidak jatuh ke dalam filar giria atau cinta uang. Silahkan permata GBKP. Kamu adalah anak-anak pilihan Tuhan. Kamu adalah kebanggaan kami. Kamu adalah kebanggaan Tuhan. Kamu adalah kebanggaan keluarga dan bangsa dan negara kita. Mari bangkit permata GBKP. Tunjukkan siapa kamu di mata Tuhan. Tunjukkan pesona dan aura yang begitu kuat berserah diri kepada Tuhan. Tunjukkan kapasitas diri kamu bukan kaleng-kaleng ataupun abal-abal, tapi kapasitas diri kamu adalah kapasitas yang memiliki kualitas terbaik di mata Tuhan. Bawa seluruh permata GBKP melalui kehadiranmu. Izinkan Tuhan melawat seluruh permata GBKP melalui pemberian diri, waktu, dan tenaga kamu untuk memuliakan nama Bapa di surga. Selamat mengikuti PA Permata buat seluruh anak yang terkasih dimanapun berada pada saat ini. Kiranya firman ini melawat dan mengubah kehidupan permata GBKP. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sentuhan firman ini, agar senantiasa jiwa-jiwa permata GBKP akan dipulih dan dikuatkan untuk menjadi permata yang indah di matamu. Jadikan mereka sebagai alat-Mu Tuhan, menjadikan segala sesuatu baik adanya. Nama Tuhan semakin dimuliakan, mereka berkarya yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, dalam karir mereka, dalam masa depan mereka. Tuhan rancang dan berikan yang terbaik bagi anak-anak kami permata. Inilah doa dan harapan kami, di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.